Halo, selamat siang sahabat Kata Data. Salam sehat selalu. Apa kabar? Semoga semua tetap produktif dan juga konsisten ya menerapkan protokol kesehatan. Senang sekali saya Rizka Andalina akan menemani Anda kali ini dalam virtual forum Road to COP26, a Climate Superpower Indonesia, Collaborative Efforts to Tackle Climate Crisis, yang dipersembahkan oleh Kata Data dan Landscape Indonesia. Virtual forum ini akan banyak membahas mengenai isu-isu kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi ancaman krisis iklim, dan acara ini akan berlangsung dari tanggal 21, 22, dan 25 Oktober 2021. Acara ini juga didukung oleh ICDX Group serta media partner kami, Metro TV, Media Indonesia, Berita Satu, Social Connect yang on top. Dan selain di Zoom, tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube dan Facebook Kata Data Indonesia, kemudian juga Instagram dan website katadata.co.id. Kami juga membuka sesi tanya jawab di akhir sesi, jadi silahkan bagi Anda yang ingin bertanya melalui fitur Q&A di aplikasi Zoom Anda. Sesi ini kita akan mengangkat topik yaitu Accelerating Investment for Transition. Bersama para narasumber yang telah tersambung secara virtual, kita akan menyapa satu persatu. Ada Dr. Indra Darmawan, Senior Economic Advisor to the Minister at Ministry of Investment. Halo, selamat siang Pak Indra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Senang sekali bisa bergabung. Oke, dan narasumber kita yang berikutnya ada Pak Joko Hendrato, CEO di Environmental Fund Management Agency. Halo, selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Joko, boleh di-unmute Pak Joko? Oke, untuk sementara kita ke narasumber berikutnya terlebih dahulu. Kita ke Pak Gritman Rajab, Analis Eksekutif Senior Group Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK. Selamat siang Pak Gritman, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak Rizka, Alhamdulillah baik. Oke, itu tadi ketiga narasumber kita. Nanti Pak Joko akan segera bergabung juga ya dengan kita dalam diskusi hari ini. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi diskusi tadi ya dengan topik yaitu Accelerating Investment for Transition, di mana memang untuk mencegah perubahan iklim ini salah satunya adalah dengan melakukan investasi yang tentunya dengan menggunakan atau berbasis aspek-aspek seperti aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang juga kita kenal sebagai ESG. Nah, investasi berbasis ESG ini disebut juga sebagai investasi hijau nih yang sedang tren di dunia. Nah, mungkin bisa saya pertanyaan pertama nih untuk Pak Indra dulu ya terkait tren investasi hijau ini. Bagaimana pandangannya menurut Pak Indra, dan kira-kira bagaimana nih Indonesia bisa menarik lebih banyak lagi investasi hijau? Silahkan Pak Indra. Ya, terima kasih Pak. Pertama, ada yang menarik sekali untuk on the road to COP26 ini Pak ya. Ada momentum di sini. Hanya saja kali ini unfortunately momentum itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kita mau mengadakan COP bulan depan ini, ternyata dunia dilanda oleh sebuah krisis energi. Gitu. Jadi harga-harga dari minyak, batu bara, dan gas itu naik 95% dan bahkan lebih di beberapa belahan dunia. Cina banyak mati lampu, mati listrik, belum pernah terjadi. Eropa mengalami kekurangan gas. Ya kan? Tuan rumah yaitu Inggris itu sekarang mulai menjalankan lagi menghidupkan lagi generatornya berbasis batu bara dalam kerangka pelaksanaan COP ini. Jadi bayangkan COP ini, penerangan lampunya ini dilakukan dengan turbin-turbin yang berbasis batu bara. Sangat menyedihkan sekali momentumnya ini. Ini ada yang bisa dibilang, oh ini jangka pendek, tahun depan juga pasti akan sudah kelar. Mungkin juga, tapi mungkin juga tidak. Ini akan merubah cara pandang kita tentang energi baru dan energi terbarukan.
termasuk di antaranya berinvestasi di bidang ini akan seperti apa, ini akan merubah sekali. Krisis yang terjadi saat ini akan merubah cara pandang kita dan akan meyakinkan kita sekarang bahwa energi itu harus berlimpah. Nah, sekarang energi hijau ini berlimpah atau tidak? Kan belum. Jadi ini tantangan untuk meningkatkan investasi di bidang energi baru dan terbarukan. Di sini konteksnya. Jadi modern life needs abundant energy. Ini jelas. Ternyata saat ini malah ketika ada krisis yang diandalkan adalah justru energi fosil. Sangat menyedihkan sekali, tapi ini juga merupakan tantangan yang kuat bagi kita untuk meningkatkan investasi. Investasi global di bidang renewable ini nampaknya cuma setengah dari yang seharusnya. Nah, di Indonesia investasi seperti apa? Kalau dari data yang di kantor kami, Mbak, di Kementerian Investasi dan BKPM, itu tiap tahun tuh ada realisasi sekitar 800-an triliun dari asing maupun dari lokal. Kita tidak mengkategorikannya mana yang hijau, mana yang tidak, gitu. Tapi tanpa lama gitu, 2 bulan lalu kita sudah groundbreaking sebuah proyek investasi besar untuk memproduksi mobil listrik. Jadi nggak pakai lama, nggak pakai bicara atau apa, kita langsung action saja. Sebelumnya kita juga menelurkan investasi di Cirata misalnya untuk PLTA. Juga pembangkit listrik tenaga bayu di Sulawesi 75 megawatt. Tapi kira-kira Mbak, untuk mencapai target berapa? 23% di tahun 2025 untuk energi baru terbarukan, saat ini baru tercapai sekitar berapa? 12. Jadi harus ada tambahan sekitar 9.000 megawatt lagi. Jadi masih shortage. Jadi masih banyak yang harus dilakukan. Jadi dalam keadaan yang krisis energi seperti saat ini, dikarenakan pandemi, permintaan melonjak. Ternyata permintaannya melonjak, dipenuhinya lagi dengan energi fosil. Ini tantangan lagi. Tadi seperti saya sampaikan untuk mengejar target 23% itu kita masih perlu sekitar 9.000-an megawatt lagi untuk energi baru dan terbarukan. Jadi intinya adalah energi baru dan terbarukan menuju ke arah pengurangan emisi harus terus diupayakan. Demikian. Berarti Pak Indra, bagaimana tuh kita bisa menarik lebih banyak lagi investasi hijau ini ke Indonesia, Pak Indra? Ya, kita sudah menyediakan subsidi, sudah menyediakan insentif, tapi nampaknya masih belum cukup karena memang transisi ke arah energi baru misalnya itu kompleks. Jadi kondisi yang kita hadapi saat ini adalah urgensi jangka pendek yang dimanifestasikan dengan krisis energi tadi dengan kompleksitas transisi ke masa panjang. Jadi transisi ke masa panjang mengganti sumber energi kita itu memang tidak mudah, seperti membalik telapak tangan. Kita sudah kasih beberapa insentif pun ternyata masih belum bisa. Nah, yang harus kita lakukan adalah langsung action saja. Kita lakukan beberapa yang kira-kira dia bisa menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial di suatu lokasi, dan sekaligus adalah rendah karbon. Saya pikir itu adalah inti daripada sustainable development kan. Kita kembali lagi ke basicnya, lalu kita lakukan lagi menjadi sebuah kerja yang nyata. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, jadi memang masih ada proses di situ begitu ya. Nah, kita ke Pak Gritman nih, berbicara mengenai regulasi. Apa saja regulasi yang telah disusun oleh OJK untuk bisa mendorong pengembangan ekosistem keuangan hijau ini? Terima kasih Mbak Rizka. Ya, topik mengenai sistem keuangan berkelanjutan ini memang sudah menjadi isu global ya, dan sudah menjadi agenda nasional juga untuk pemerintah kita.
dengan sudah secara explicitly penyampaian komitmen Indonesia di forum Paris Agreement, di G20 forum, mungkin nanti di COP26 mungkin akan ada lagi keluar komitmen baru dari pemerintah kita terhadap rencana penurunan emisi karbon. Institusi Jasa Keuangan tentu sangat aware dan concern dengan masalah ini. Karena kita tahu kebutuhan pendanaan pembangunan rendah karbon dan net zero emission ini amat sangat besar. Ibu Menteri Keuangan 2 hari yang lalu bahwa angka 479 miliar US dollar itu yang dibutuhkan untuk penurunan 41% emisi karbon hingga 2030. Angka yang luar biasa itu Pak Indra ya. Jadi ini tentu memberikan peluang bagi industri jasa keuangan untuk bisa ikut terlibat dalam pendanaan berkelanjutan. Dan kami tentu telah berupaya dorong itu mengeluarkan beberapa regulasi penerapan keuangan berkelanjutan ini di Indonesia. Dikeluarkan Mbak Rizka POJK nomor 51 tahun 2017 ini tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, baik itu di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dan juga ini berlaku bagi emiten dan perusahaan keuangan. Juga ini, kami mewajibkan adanya penerapan prinsip keuangan berkelanjutan bagi LJK. Dan tentu kami menggunakan alat monitornya berupa kewajiban pelaporan dari LJK tersebut seperti laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan, AKB, dan juga laporan keberlanjutan itu sendiri atau sustainability report. Jadi melalui 2 laporan ini, rencana-rencana dari lembaga jasa keuangan terkait dengan program keuangan berkelanjutan dan juga bagaimana kemudian implementasinya, sehingga kami bisa memonitor juga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Pak Gritman, mohon maaf Pak, untuk audionya masih agak tergesek-gesek. Boleh dibenahi dulu Pak untuk audionya? Suaranya tadi jadi sedikit tidak jelas. Oke. Nah, oke, sudah aman Pak. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya. Ya, jadi selain dari POJK nomor 51 tahun 2017 tadi, kami juga mengeluarkan POJK nomor 60 tahun 2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang yang berwawasan lingkungan. Kami menyebutnya ini POJK tentang green bond. Jadi di POJK ini kami mengharapkan bisa mendorong munculnya instrumen keuangan baru di pasar modal yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Dan sejak terbitnya POJK ini, green bond yang sudah dikeluarkan itu mencapai 2,26 miliar US dollar atau sebesar 32,1 triliun. Ya, jadi ini adalah upaya yang telah kami lakukan. Selain itu juga selain dari 2 POJK tadi, kami juga telah mengeluarkan keputusan Dewan Komisioner nomor 24 tahun 2018 tentang adanya insentif pengurangan biaya pungutan sebesar 25% sebagai bagian dari insentif green bond bagi para korporasi maupun BUMN yang ingin mengeluarkan green bond ini. Lalu berikutnya kami juga telah mengeluarkan kebijakan insentif untuk mendukung sektor transportasi. Tadi sempat disinggung oleh Pak Indra, kami mengeluarkan ketentuan untuk mendukung sektor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, KBLBB, di mana kami di industri perbankan kami memberikan pengecualian batas maksimum pemberian kredit untuk industri perbankan dalam proyek produksi KBLBB ini. Lalu kita juga memberikan keringanan perhitungan ATMR dan penilaian kualitas kredit dalam pembelian KBLBB oleh konsumen. Jadi ini yang sudah OJK keluarkan regulasinya, dan tentu saja ke depannya OJK akan terus mengeluarkan kebijakan dan memberikan insentif bagi lembaga jasa keuangan untuk mendorong pengembangan sistem keuangan hijau ini di Indonesia. Mungkin itu Mbak Rizka, terima kasih. Oke Pak Gritman, jadi memang sudah dibuat ya sejumlah regulasi untuk bisa mendukung atau mendukung ekosistem keuangan hijau ini, salah satunya dengan tadi yaitu POJK. Nah, kita kembali lagi ke Pak Indra nih. Pak Indra, kita berbicara lagi mengenai investasi hijau. Disebutkan juga bahwa ada dorongan untuk investor, jadi kita juga melakukan pendorongan ke investor untuk
investor di pasar modal, khususnya untuk menerapkan ESG. Nah, itu kira-kira seperti apa ya Pak untuk bisa dilakukannya? Ya, ESG sekarang sudah menjadi almost arus utama di hampir seluruh dunia. Coba saja kita coba-coba kita memproduksi sebuah barang yang tidak ramah lingkungan atau apa, nggak akan laku. Gitu. Jadi itu secara norma itu sudah diterima dan itu bisa meningkatkan nilai daripada produk yang kita hasilkan. Dari sisi norma begitu. Tapi kalau itu dilakukan dengan mahal, itu sulit juga. Orang tidak akan tergerak gitu untuk melakukan itu, dan konsumen juga tidak akan mau beli barang yang mahal. Karena itu tadi Pak Gretman juga sudah sampaikan bahwa kombinasi antara policy yang sifatnya subsidi dan sifatnya insentif itu tetap harus dilakukan, tapi juga dilihat bagaimana reaksi pasarnya. Jangan juga kita hijau atau bersih tapi mahal, percuma juga. Itu akan backfire ke kita, nggak ada yang dukung. Jadi penerapan ESG itu tetap, itu saya pikir sih kalau misalnya soal kesadaran sih sudah cukup banyak lah ya. Tinggal gimana kesadaran itu diterjemahkan menjadi action yang nyata untuk menghasilkan produk-produk yang kompetitif. Demikian, Mbak. Oke, jadi memang masih ada sejumlah tantangan ya yang harus diatasi juga begitu, dihadapi terkait hal ini. Nah sekarang Pak Joko juga sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Pak Joko. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Mbak. Alhamdulillah baik. Mohon maaf tadi barusan barengan kaitan. Thank you Mbak. Iya, jadi Pak Joko Hendrato merupakan CEO di Environmental Fund Management Agency atau yang kita kenal juga sebagai BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Joko mengenai apa mandat atau tugas utama dari BPDLH ini. Siapa sih yang nanya? Mbak Ivan ya? Oke. Nah, menarik ya pertanyaannya, menurut saya juga sangat ini, dan saya tadi ngikutin, mohon maaf banyak semuanya yang saya bisa sampaikan, tapi most likely apa yang saya dengar tadi really bagus sekali ya untuk sejalan dengan apa yang dimandatkan ke kita, ke BPDLH khususnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang pagi siang hari ini berkumpul untuk membahas terkait dengan masalah lingkungan hidup, kalau boleh saya ini sampaikan, ingin kami sampaikan tentang mandat dan tugas utama BPDLH yang esensinya adalah sebenarnya pada saat didirikan itu memenuhi harapan daripada pemerintah untuk menjawab tuntutan dari dunia dan tuntutan dari negeri ini sendiri terhadap perbaikan terhadap lingkungan. Memang secara real pada saat didirikan itu fokus yang pada saat itu adalah untuk menjawab UNFCCC yang pada saat itu dilaksanakan di Paris ya, Paris Agreement. Jadi memang sini kepada di Paris Agreement untuk jawab itu. Khususnya lagi adalah terkait dengan masalah dimandatkan di sana bahwa dalam pengelolaan lingkungan yang khususnya kepada climate change ini utamanya di artikel 96 itu diwajibkan pemerintah memang diharapkan dan diwajibkan di sana untuk mengkoordinir semua perbaikan terkait dengan lingkungan. Ya, dan setelah diidentifikasi oleh kala itu adalah Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, itu ada 10 sektor ternyata, 10 sektor ataupun 10 line minister yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan hidup. Sehingga kalau kita mau membenahi lingkungan hidup tentu ini yang harus dikoordinasi menjadi satu. Jadi tugas mandat kita memang kepada lingkungan hidup, tapi khususnya memang pada saat didirikan untuk bisa mengawal dari perspektif finansialnya. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan pada siapa. Oke, dan BPDLH ini kan Pak sudah beroperasi selama 2 tahun ya, pertama kali diluncurkan pada bulan Oktober 2019 dan sekarang juga sudah bulan Oktober lagi, jadi sudah tepat 2 tahun begitu. Nah mungkin bisa dijelaskan berapa banyak dana yang dikelola oleh BPDLH ini dan dari mana sumber pembiayaannya?
Oke, sebenarnya secara totalnya nanti kita akan lihat karena itu dilakukan sequencing ya, artinya bisa per tahun bisa ini. Tetapi hal yang kita sudah dapat dari pemerintah khususnya karena memang pemerintah mendirikan ada dua hal besar di sana yang memang dimandatkan ke kita. Yang pertama adalah revolving fund, artinya dana bergulir ya, yang jumlahnya cukup besar lah untuk bisa ini. Sebenarnya kita sendiri juga menanganinya sekarang ini dalam penyempurnaan untuk menangani itu karena cukup besar dananya di situ, totalnya hampir sekitar 8 triliunan mungkin dari untuk itu revolving, walaupun ini kita sekali lagi kita sampaikan secara tahunan kita akan lakukan. Itu komitmen pemerintah sudah sampai sana karena memang sudah tersedia dananya dari sejak itu didirikan di kehutanan yang kemudian dipindahkan ke kita. Itu dari dana pertama. Yang kedua adalah dari pemerintah adalah kita juga diberikan mandat untuk mengelola dana bencana. Jumlahnya sekali lagi juga mirip, most likely seperti itu, tapi untuk tahun 2022 mungkin kita baru diturunkan sekitar 3 kalau nggak salah yang kami dapat ya kemarin 3 triliunan. Kemudian juga ada dana yang sebenarnya DNS, jadi dana switching yang dari pemerintah Amerika kemudian ke kita ya. Kemudian juga ada dana dari Green Fund ya, Green Climate Fund ya, kita dapat dana dari situ, punya jumlahnya totalnya hampir sekitar 103 juta US dollar, dan juga ada Forest Carbon Partnership ya, yang memang implementasinya nanti di tahun-tahun berikutnya, tapi sudah komit dengan kita, sudah ada perjanjian dengan kita ya, dana sebagian juga sudah untuk penguatan infrastruktur kita sudah kita mulai, itu juga jumlahnya 110-an juta US dollar. Juga ada dana dari biocarbon fund ya, cuma 60 juta. Ada dana dari Ford Foundation yang sudah juga komit dengan kita untuk kita untuk diberikan mandat kepada kita. Kira-kira ini Mbak yang kita bisa ini. Dan juga kami mendengar juga dari diskusi terkait dengan perpres terkait dengan climate fund ini atau perpres terkait dengan ekonomi dan lingkungan ini kemarin kalau nggak salah kita juga akan dimandatkan untuk memperoleh atau bisa mendapatkan dana-dana terkait dengan pungutan ya terkait dengan karbon. Itu hal yang kami ini yang terakhir ini. Demikian mungkin Mbak. Oke Pak Joko, jadi memang dananya dihimpun banyak juga begitu ya dari luar negeri. Jadi ada dari luar dan juga dari dalam negeri. Nah kita kembali lagi ke Pak Gritman ya. Pak Gritman tadi kan jelaskan bahwa untuk bisa mendorong pengembangan ekosistem keuangan hijau ini, OJK mengeluarkan sejumlah regulasi seperti misalnya POJK. Nah tapi OJK juga akhirnya menyusun adanya roadmap keuangan, di mana sebelumnya sudah ada yang tahap 1 dan nanti akan roadmap keuangan berkelanjutan ini juga akan ada tahap keduanya. Bisa dijelaskan mungkin seperti apa untuk yang tahap kedua ini dan apa bedanya dengan tahap yang pertama sebelumnya? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Jadi memang selain kebijakan dan regulasi yang telah kami sampaikan tadi, OJK memang telah menyusun yang namanya roadmap keuangan berkelanjutan. Roadmap ini digunakan sebagai acuan dan arah bagi enggak hanya di internal OJK dan melakukan koordinasi antar satuan kerja di OJK, tapi juga ini dijadikan sebagai acuan bagi industri jasa keuangan untuk mengimplementasikan sistem keuangan berkelanjutan yang sudah kita targetkan. Jadi memang roadmap yang keuangan berkelanjutan tahap 1 itu kurun waktunya adalah 2015 sampai 2019. Jadi memang roadmap ini lebih difokuskan saat itu adalah untuk program awareness dan meletakkan dasar-dasar penetapan implementasi keuangan berkelanjutan dengan menerapkan 8 prinsip keuangan berkelanjutan yang nanti tercermin dalam risiko ESG. Tadi sempat Pak Indra juga katakan, risiko environment, social, dan governance-nya. Jadi di sini dalam rangka meningkatkan awareness dan capacity building di roadmap tahap pertama ini, kami juga menginisiasi terbentuknya yang namanya IKBI, Mbak Rizka. Itu adalah inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia yang terdiri dari saat itu ya, ketika berdiri ada dari 8 bank, diantaranya yang kita sebut sebagai the first movers on sustainable banking. Jadi ada Bank Mandiri, ada BRI, BNI, BCA, BJB, ada beberapa 8 bank. Saat ini sudah ada penambahan anggota, sudah terdiri dari 13 bank nasional dan juga ada PT SMI yang ikut terlibat di sananya.
Jadi karena memang tujuan utama lebih pada peningkatan awareness, kami juga berusaha untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, khususnya bagi teman-teman di industri jasa keuangan, di lembaga jasa keuangan, mengenai sektor-sektor yang memang sektor hijau yang memang belum dikuasai sepenuhnya oleh teman-teman dari LJK. Di antaranya kami mengeluarkan yang namanya buku serial keuangan berkelanjutan secara sektoral. Jadi di situ kami bikin di antaranya adalah bagaimana pembiayaan yang berkelanjutan untuk sektor perkebunan dan industri kelapa sawit. Lalu juga energi bersih, energi efisiensi, green building, dan pertanian organik dengan skema syariah. Itu adalah salah satu yang kami hasilkan dari roadmap di tahap pertama tadi. Selain itu kami juga berusaha meningkatkan pemahaman dari eksternal stakeholder dari LJK dan juga pengawas-pengawas kami melakukan training yang khusus membahas mengenai keuangan berkelanjutan secara sektoral, secara spesifik. Kami sudah ada 53 angkatan, Mbak Rizka, yang dalam pelatihan ini diantaranya kami membahas mengenai topik energi bersih, energi efisiensi, pertanian, perkebunan, green building tadi juga. Lalu kita juga melakukan kolaborasi. Kolaborasi menurut kami ini adalah hal yang sangat penting karena masalah sustainable finance ini, green financing dan yang lainnya itu hanya bisa terjadi dengan bagus ke depannya kalau ada kolaborasi antara semua pihak. Dan dalam roadmap ini juga kami telah melakukan kerjasama dengan kementerian, lembaga terkait, dan stakeholders melalui forum koordinasi kelembagaan. Dan juga kami secara aktif ikut terlibat di dalam kesetaraan di fora-fora internasional mengenai keuangan berkelanjutan. Itu yang di roadmap tahap pertama, Mbak Rizka. Sementara kalau di roadmap tahap kedua, yang kurun waktunya adalah 2021 sampai 2025, kami akan masuk ke level yang lebih detail lagi. Tidak hanya peningkatan awareness, kami sudah masuk sekarang ke tahapan bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia ini. Jadi salah satu yang sedang kita kembangkan di dalam roadmap ini adalah menyediakan yang namanya Green Taxonomy. Green Taxonomy di Indonesia, di mana pengembangan ekosistem ini merupakan komitmen OJK untuk mewujudkan regulasi yang transparan, membangun sinergi kerjasama dengan kementerian lembaga dan pemangku kepentingan terkait, serta juga meningkatkan kapabilitas di industri keuangan. Ya, jadi di roadmap tahap kedua ini kami sudah mulai menyusun yang namanya Green Taxonomy, taksonomi hijau, yang kedepannya diharapkan bisa menjadi standar nasional untuk menetapkan mana-mana sektor usaha di Indonesia ini yang bisa dikategorikan atau masuk kelompok yang hijau, mana yang coklat atau mana yang hitam. Dan untuk penetapan ini kami bekerja sama dengan 8 kementerian terkait yang melibatkan dari 43 dirjen untuk menetapkan tadi. Karena tentu OJK tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan katakanlah di sektor pertambangan mana yang bisa dikatakan sektor ekonomi di pertambangan yang hijau, kuning atau merahnya itu. Jadi mungkin itu perbedaannya, Mbak Rizka. Yang pertama lebih kepada peningkatan awareness dan capacity building, tapi kedua ini kita sudah masuk ke tataran implementasi untuk membangun ekosistem keuangan berkelanjutan itu sendiri. Terima kasih. Jadi memang tahap 2 ini jadi lebih detail begitu ya dari yang tahap pertama ini untuk roadmap keuangan berkelanjutan ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Pak Indra. Tadi kan Pak Indra bilang bahwa ada sejumlah tantangan juga nih ya untuk bisa menerapkan investasi hijau di Indonesia. Tapi kira-kira dengan sejumlah strategi tadi yang sudah dijelaskan, ada tidak Pak memang langkah yang paling efektif yang bisa dilakukan untuk menghimpun investasi hijau ke Indonesia? Iya, Mbak Rizka. Mungkin ada dua hal. Yang pertama adalah kombinasi ya. Policy tadi yang sudah disampaikan Pak Gridman juga Pak Joko diarahkan kepada kombinasi untuk menangani aspek jangka pendek dan sekaligus menangani transisi yang ke jangka panjang. Artinya adalah saat ini mau nggak mau kita seperti dibenturkan gitu kepada sebuah kenyataan bahwa krisis energi yang kita alami saat ini membuka mata kita supaya kita juga ngurusi yang jangka pendek ini dengan melakukan policy-policy agar kebutuhan energi masyarakat itu tidak terdisrupsi. Tapi tanpa
mengganggu keseimbangan untuk jangka panjang. Artinya disinsentif bagi energi-energi yang kotor gitu tetap harus diberikan supaya orang tidak menuju ke sana dan mulai beralih ke yang bersih. Jadi aspek-aspek seperti pengembangan metodologi dan teknologi baru itu perlu didorong ke arah sana. Misalnya CCS gitu, teknologi carbon capture and storage. Itu salah satu effort yang bisa kita arahkan untuk bisa kita majukan lagi. Yang kedua tadi yang jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah antara yang kecil dan yang besar. Kalau yang besar tadi saya contohkan adalah seperti mobil listrik dengan lithium battery seperti itu. Itu satu paketnya itu dari mulai tambang sampai jadi mobilnya dan recycle-nya itu 9,8 miliar kira-kira paketnya seperti itu. Itu berapa tuh? Sekitar 100-an triliunnya. Mobilnya sendiri yang kemarin baru di groundbreaking oleh Presiden itu 1,5. Itu sekitar berapa? 12-14 triliun perlunya segitu. Jadi besar sekali, belum lagi teknologinya yang harus kita kuasai seperti itu. Itu yang besar. Toh itu bisa kita upayakan. Nggak pakai laba, nggak pakai bicara apa-apa, terjadi itu. Yang kedua adalah yang kecil. Ternyata saya melihat ada contoh yang menarik, Mbak Rizka, di Kabupaten Siak itu ada peternakan ikan gabus di lahan gambut. Itu bagus sekali. Mungkin itu bisa minta uangnya ke Pak Joko tuh untuk bisa didanai. Itu kegiatan, itu bisa mengurangi karhutla, kebakaran hutan dan lahan gambut, meningkatkan ekonomi rakyat, gitu kan, dan juga sekaligus merawat lingkungannya. Jadi hal yang kecil-kecil seperti itu kalau dipadukan menjadi sebuah gerakan yang masif itu luar biasa dampaknya. Ujung-ujungnya adalah kesadaran masyarakat meningkat sehingga dia ikut menjaga, tidak merusak. Gitu Mbak Rizka kira-kira Mbak. Oke, jadi sebenarnya langkah yang paling efektif adalah bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana juga, begitu Pak Indra ya. Iya, betul. Kita kembali lagi ke Pak Joko. Tadi kan disebutkan memang BPDLH ini menghimpun dana dari berbagai dari dalam dan juga luar negeri. Nah, kira-kira bagaimana nih biar bisa memberikan dampak terhadap lingkungan yang optimal? Seperti apa strategi penyaluran dana BPDLH? Kira-kira kemana saja dana BPDLH ini disalurkan? Silakan Pak Joko. Masih di mute? Masih mute ya, sorry. Nah, ya. sorry. Ya sebenarnya seperti disampaikan Pak Indra tadi, sempat disampaikan beliau tadi, ini mesti didanai kira-kira gitu. Tapi esensinya begini, yang dimintakan diperintahkan atau dimandatkan ke kami ini, ya, dari pemerintah itu adalah kita ini diminta untuk meng-enhancing dan empowering. Jadi jangan membuat satu bisnis baru, kira-kira gitu loh ya kita. Jadi cara menyalurnya gimana? Ya gunakan channel yang ada. Nanti perintah dari Pak Indra inilah kita perlukan, kira-kira begitu. Jadi secara singkat mungkin itu untuk jadi jangan kita ini selalu biasanya kalau ada lembaga baru, keinginan kita adalah membuat sesuatu yang baru lagi. Itu kan cost gitu. Jadi untuk kita agar memberikan dampak terhadap yang optimal, maka manfaatkan yang selama ini sudah berjalan di sana. Nah ini hal yang menarik nanti mungkin berikutnya kita jawab. Karena ketika yang sudah berjalan itu, ini yang kena kan banyak kan industri nanti. Ini menarik karena ini ada teman-teman dari OJK dan tentu dari koordinator kita yaitu Pak Indra. Nanti kita diskusi di belakang. Tapi poin saya untuk menjawab yang ini mengatakan gini kira. Untuk kita optimal adalah memanfaatkan masyarakat seluruhnya. Jadi kita grab mereka, kita ajak mereka untuk barengan. Itu kira. Jadi tadi prinsip kita adalah enhancing dan empowering. Ya, kita tapi tingkatkan yang sudah jalan itu. Ada kriteria untuk pemilihannya akan disalurkan kemananya, itu ada kriterianya juga nggak Pak Joko? Ada, biasanya itu ada. Tetapi itu adalah basic dasar kita untuk memberikan satu penyaluran itu. Prinsipnya kita sepakati dengan donor, karena kita bagaimanapun juga fungsi kita adalah trustee ya. Kita juga tergantung pada donor juga ininya.
Jadi cara menyalur kita mengarahkan agar itu sesuai dengan program pemerintah tentu. Jadi kita menjadi pihak yang sifatnya ini mengaccelerate, dan khususnya adalah kita ini adalah satu katalis ini. Jadi kita sebagai katalis bagaimana ini semuanya berjalan. Ya, kita lembaga non-profit ya Mbak. Jadi mungkin itu yang perlu ini kan ya, bahwa kita menjadi benar-benar yang sangat netral dimanapun untuk itu menyalurkan sesuai dengan kepentingan ini, sehingga itu tersalur. Jadi jangan sampai ada dana potensi yang gede banget berhenti hanya karena persoalan-persoalan aturan-aturan atau kepentingan di perantaranya. Itu yang kita hindari. Tersalur dan tentunya tepat sasaran juga ya Pak Joko ya. Betul, Itu yang kalau itu paling pasti, penting. ya itu mesti, karena memang mandat menjadi pegangan kita. Oleh karena itu tepat sasaran itu menjadi satu. Dan fungsi kita di dua sisi kan. Satu, fungsi kita sebagai pemerintah, karena memang kita menjadi integral part dari pemerintah, sehingga semua polisi-polisi pemerintah harus menjadi pegangan kita. Dari pihak-pihak dari pemilik dana di private yang tentu kita adjust dengan pemerintah. Ini ada keuntungannya nanti ketika ini kita gabungkan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Pak Gritman. Pak Gritman, ini kan tentang penerapan keuangan berkelanjutan ternyata masih menemui sejumlah tantangan. Bisa diceritakan nih Pak Gritman, tantangan-tantangan apa saja yang masih dihadapi terhadap penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan bagaimana OJK mengatasinya? Ya, makasih Mbak Rizka. Ya, ada tantangan, ada peluang ya Mbak ya pastinya. Kalau dari sisi peluang dulu deh kita lihat tadi. Tadi saya sempat sebutkan bahwa Ibu Menteri Keuangan sudah menyebutkan angka 479 miliar US dollar loh. Itu yang untuk biaya untuk penurunan 41% emisi di 2030. Dan tentu ini tidak bisa dibiayai hanya dari APBN saja. Perlu ada dana-dana lain, dari finance ataupun yang lain. Swasta juga pasti akan diminta untuk mendukung ke arah sana. Artinya, peluang bagi industri jasa keuangan untuk ikut terlibat dalam pendanaan berkelanjutan sangat besar. Tapi tentu mereka juga memang menghadapi beberapa tantangan-tantangan. Ya, kalau kita tahu bahwa kalau bicara tentang yang hijau-hijau, bagaimana kemudian suatu industri bisa memiliki katakanlah pengolahan limbah yang bagus, sehingga bisa emisi karbonnya katakanlah sangat rendah, itu kita pasti bicara mengenai high cost. Ya, jadi pasti ada biaya yang tinggi untuk bisa investasi di sana. Ini menjadi satu tantangan tersendiri juga. Lalu yang kedua, otomatis dengan biaya yang tinggi ada long payback period. Tingkat pengembalian akan menjadi lebih panjang. Lalu belum lagi adanya ketersediaan dari subject matter expertise yang terkait dengan yang green project seperti ini juga belum terlalu banyak di Indonesia ini, bahkan di dunia. Lalu ada isu mengenai masalah teknologi. Nah, tantangan-tantangan ini tentu juga dihadapi oleh industri jasa keuangan ketika mereka belum begitu memahami bagaimana katakanlah menilai risiko dari sektor-sektor baru tersebut. Itu akan menjadi halangan bagi mereka untuk mau membiayai green project di Indonesia ini. Dan itu salah satu yang tantangan yang ada. Lalu belum tingginya kesadaran dari IJK sendiri juga menjadi tantangan buat kami untuk bisa mendorong pertumbuhan implementasi SF di Indonesia. Belum ada standar hijau, belum tahu mana sektor-sektor ekonomi yang masuk ke kategori hijau, mana yang coklat atau mana yang hitam atau merah, itu juga belum ada. Dan kita coba untuk menutup gap itu dengan membuat yang namanya taksonomi hijau. Insya Allah akan kami rilis segera taksonomi hijau di tahun ini. Lalu belum terintegrasinya risiko dari tadi environment, sosial dan governance. Sampai sekarang kita di dunia ini masih belum sama untuk bagaimana menilai risiko terhadap climate related financial risk di dunia ini. Masing-masing sekarang menilai sendiri, jadi belum ada standar yang sama. Lalu tadi kuncinya lagi, perlu ada peningkatan koordinasi dan kerjasama. Ya, jadi tentu di sektor industri jasa keuangan ini, ketika mereka belum familiar dengan sektornya karena keterbatasan tadi, expertise yang mereka belum punya. Nah, ini tentu perlu ada dorongan bersama. Tadi Pak Joko mengelola dana yang begitu mungkin besar sekali, mungkin bisa kita ikut juga untuk membuat suatu skema-skema pembiayaan baru buat industri yang jasa keuangan.
Tentu kami juga di sisi OJK juga tentu akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong itu. Kami akan mengeluarkan juga insentif buat LJK. Jadi semua pihak harus memang berkolaborasi untuk bisa mendorong implementasi keuangan berlanjutan di Indonesia ini. Mungkin itu, Mbak Rizka. Oke, tapi Pak Gritman tadi dengan sejumlah tantangan yang Pak Gritman jelaskan kan dijelaskan bahwa memang butuh banget kerjasama atau kolaborasi. Memang apakah saat ini awareness untuk saling berkolaborasi dan kerjasama itu masih kurang atau bagaimana Pak Gritman? Kalau tentang awareness dan bahwa pentingnya koordinasi antar lembaga kementerian itu sudah sangat tinggi kalau saya lihat. Contohnya ketika kami membuat yang namanya taksonomi hijau, di mana kami melibatkan 8 kementerian, lalu kemudian melibatkan 43 ditjen di sana. Ternyata mereka semua, ketika kami diskusi sangat detail mengenai penetapan sektor-sektor ekonomi yang ada di kewenangannya kementerian, itu mereka sangat ini sekali, kerjasama sangat tinggi sekali, awareness-nya mereka sangat tinggi, dan mereka meyakini bahwa ini memang penting untuk bisa ditetapkan threshold untuk masing-masing sektor tersebut. Jadi awareness-nya menurut saya sudah cukup tinggi. Mungkin yang perlu sekarang adalah memang menyusun suatu program yang lebih tadi konkret. Pak Indra tuh bilang action-nya loh. Jadi ya programnya harus yang komprehensif dan kemudian lebih terpadu, terfokus, melibatkan semua pihak. Dan pada ujungnya tidak hanya sekedar program, kita harus menyusun suatu action action plan yang memang yang harus berbentuk nyata dalam satu pembiayaan buat green project. Itu, Oke. Pak. Baik, kita ke Pak Indra lagi. Tadi kan sudah dijelaskan ada sejumlah tantangan ya, termasuk kalau misalnya ingin fokus mengenai investasi hijau ini ada biaya juga yang sangat besar begitu. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana mungkin bisa juga memotivasi perusahaan-perusahaan di luar sana? Kira-kira apa sih keuntungannya saat perusahaan ini bisa fokus berbasis ESG? Iya, itu yang harus kita tetapkan juga, keuntungan apa yang akan mereka dapat kalau mereka mengurangi emisi, seperti itu. Kalau dengan mengurangi emisi mereka merugi, saya pikir kampanye kita menjadi tidak berarti. Gitu. Karena itulah sebenarnya harga itu harus menjadi salah satu tujuan policy. Misalnya nih Pak, untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya di United Arab Emirates gitu ya, itu digadang-gadang sekitar 2,9 sen dolar. Ya di kita berapa? Di atas 10 kan. Ya kita nggak usah serendah-rendah itu banget lah, itu beda lah 2,9. Mungkin dengan Zambia misalnya berapa? Zambia sekitar 6 sen. Itu baru menarik seperti itu. Atau Kamboja lah mungkin sekitar 9 sampai 10 sen. Jadi kalau bisa diturunkan gitu ke arah situ, itu baru orang menarik, oh iya, saya berkontribusi kepada lingkungan, tapi saya juga menjalankan bisnis yang menguntungkan. Jadi itu pertanyaannya, kalau misalnya, apa yang dia dapat kalau dia menurunkan emisi? Biasanya salah satu yang perlu kita kedepankan adalah aspek harga itu harus bisa menarik. Demikian Mbak Rizka. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke Pak Joko. Tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana strategi penyaluran dana BPDLH ini ya. Nah, tapi Pak Joko, apakah ada tantangannya? Apakah ada kesulitan atau tantangan dalam penyaluran dana BPDLH ini? Seperti apa kendala atau tantangannya? Silakan Pak Joko. Boleh di-unmute Pak Joko? Terima kasih, Mbak Grace ya. Jadi kalau kita dengerin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, kita sebenarnya juga sepakat. Nah, salah satu tantangan sebenarnya adalah tadi bagaimana kita menyepakati tentang keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak itu agar mereka encourage atau mau untuk memberikan atau mau untuk berkontribusi di dalam pembangunan lingkungan ini atau untuk membenahi climate change ini. Ini salah satu hal yang kita belum punya. Dan itu rootnya ada beberapa hal.
rootnya adalah kalau kita refleksikan di dalam real untuk menyelesaikan persoalan itu adalah pertama tentu aturan ya. Kita harus segera mengejar itu, walaupun sekarang alhamdulillah kita sudah mendengar Perpres itu sudah dalam proses ini ya, penyelesaian ini ya, dan turunannya. Dan itu penting sekali untuk kita segera, maka tanpa itu tentu semua bisnis itu basicnya adalah hukum. Jadi itu menjadi penting sekali. Ya, itu penting sekali walaupun kita berjalan, jangan sampai ya kalau apalagi tadi kita sampaikan ya di awal bahwa sumber untuk menyelesaikan persoalan ini tidak mungkin terletak di pundak hanya pemerintah saja. Artinya kita memerlukan dana private yang dianjurkan oleh G20 juga mengatakan seperti itu. Kalau Anda mau mengakses untuk menyelesaikan persoalan lingkungan ini, kita hanya bertumpu nanti mestinya yang terbesar adalah dana private. Dana private itu adalah dana bisnis pasti gitu. Yang basicnya adalah aturan, tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Gridman, Pak Hendra ya. Apa yang disampaikan itu sebenarnya balik yang paling mendasar adalah aturan. Pak Gridman tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang disiapkan ya. Itu sebenarnya memberikan suatu kepastian kepada para pemilik dana ini mau untuk ikut bersama-sama dalam penyaluran ini. Penyaluran tidak hanya kemudian kami menyampaikan duitnya saja, tapi mereka dasar hukum untuk para private itu mau saja bergabung dengan kita itu juga mereka juga harus punya keyakinan tentang aturan. Itu pertama, ya, aturan. Yang kedua adalah yang belum juga kita lagi ini yang agak sulit juga kita ya, hadapin sekarang ini appetite ketika kita mengajak rekan-rekan dari private itu untuk mengidentifikasi appetite mereka ketika mereka itu ingin masuk di dalam suatu aktivitas green. Ya. Nah, appetite mereka itu kembali kadang-kadang di persoalan masalah pada bagaimana mengukurnya. Balik lagi ke sana itu appetite yang memang kita harus identifikasi appetite mereka. Nah, caranya memang beberapa hal tadi kita dorong dengan kondisi yang tadinya itu kira-kira gitu, yang nggak visible melalui pemerintah ini, khususnya melalui PDLH ini, ya kita bisa mengarahkan dana-dana itu kepada suatu program yang akhirnya menjadi visible. Ya nanti di istilah kedua kami akan sampaikan nanti kenapa itu kira-kira. Ya. Dan yang terakhir nih, ketika kita harus menjadi masalah kita yang selama kita harus atasi adalah masalah trust. Trust di dalam kita melakukan penyaluran itu memang harus kita bangun environment-nya dulu. Dan itu penting sekali karena trust yang harus kita bangun itu dua sisi akan menjadi ujung kita. Sisi satu, trust ini akan meyakinkan, trust kita bisa bangun kalau kita bisa menyalurkan dengan baik, ya, dengan pihak-pihak yang kita trust dan tepat sasaran akhirnya, maka ini akan membangun citra dan akhirnya dana itu akan mengalir sendiri ke sini. Ya, trust ini yang tentu berhadapan dengan berbagai macam hal yang harus kita siapkan, dan kesulitannya luar biasa di konteks ini. Tapi alhamdulillah kita punya 10 kementerian yang memayungi kita, sehingga kalau terjauh kita tinggal konsultasi pada kementerian kita yang di sektor masing-masing itu. Itu kira-kira Pak Des. Oke, jadi tadi Pak Joko menyebutkan ada 3 tantangan yang mulai dari aturan hingga masalah kepercayaan atau trust itu. Nah berarti dari BPDLH sendiri upaya untuk mengatasi tantangan atau kendala itu bagaimana Pak? Ya, trust kalau saya contohkan, trust pada saat kita membangun ini kita memang minta internasional institusi untuk melakukan evaluasi terhadap kita dulu. Ini pertama bangunnya dari kita dulu. Kita bangun itu dulu. Bahwa mereka dimintakan untuk melakukan evaluasi terhadap kita, assess cara kita menangani. Nah itu kita telah selesai dan kita mendapatkan suatu apresiasi tertinggi di PwC ya, bahwa kita low risk dalam mengelola dana ini. Nah trust ini harus kita juga tularkan, kita salurkan kepada beneficiaries ketika menerima dana kita. Kita bangun infrastruktur mereka, ya, agar mereka betul-betul kemudian menggunakan dana itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Kira-kira gitu. Ini soal trust-nya. Soal peraturan misalnya. Soal peraturan. Nah, kami mengencourage ke kementerian kami yang terkait. Ya. Kami mengencourage beberapa hal yang kami untuk memerlukan payung-payung hukum yang mungkin perlu dibentuk atau dilakukan di masing-masing sektor, dan itu kami komunikasikan. Itu untuk peraturan ya. Kemudian untuk hal lain tentang appetite, nah ini appetite ini yang memang
kita lagi ongoing, appetite itu kita coba kenalin private, dan kita alhamdulillah itu harus lakukan memang menggunakan profesional-profesional yang ada. Jadi kita mengenal appetite mereka, misalnya kemarin ketika kita membantu, ini salah satu contoh saja ya, kita membantu untuk mewujudkan energi terbarukan di Papua, ya, kita minta profesional untuk melakukan pendekatan kepada private ini untuk mengenal appetite mereka. Sebenarnya bagaimana kita bisa mencoba dan mengkolaborasikan. Itu yang kami lakukan, Mbak. Ya, dan sejauh ini upaya untuk mengatasi itu semuanya sudah berjalan dengan lancar begitu ya Pak Joko? Atau masih tetap Ya, masih ada proses diusahakan, yang harus diupayakan terus dilalui? untuk lancar. Oke. Oke, kita ke Pak Gritman lagi. Pak Gritman, tadi kan disebutkan memang ada sejumlah tantangan atau kendala ya. Nah, tapi kita juga ingin tahu nih, sepertinya seperti apa tingkat partisipasi dari lembaga jasa keuangan untuk bisa menerapkan sistem keuangan hijau ini? Bisa digambarkan seperti apa, Pak? Ya, mengenai partisipasi dari industri keuangan terhadap keuangan berlanjutan ini ya, memang kami punya memonitor bagaimana exposure dari industri keuangan terhadap proyek-proyek yang green ini melalui laporan-laporan mereka sampaikan. Satu adalah kami punya laporan bank umum. Tapi memang di dalam laporan bank umum tersebut tidak secara spesifik di sana disebutkan bahwa sektor yang mereka biayai ini adalah masuk dalam kategori yang hijau atau masuk kategori yang coklat atau yang hitam. Jadi memang data yang kami punya itu perlu kami olah lagi untuk mendapatkan secara pasti exposure yang green project dan tidak green project. Nah, itulah sebabnya kami mencoba untuk mengembangkan dan menyelesaikan taksonomi hijau yang tadi sudah saya berkali-kali saya sampaikan, karena ini memang dalam perspektif OJK untuk bisa melihat bagaimana partisipasi dari IJK terhadap pembiayaan yang green ini bisa kita pantau kalau kita sudah punya standar taksonomi ini. Nah, ini yang kami akan selesaikan dan akan kami gunakan sebagai dasar untuk acuan untuk melihat partisipasi dari IJK. Tapi kalau melihat bagaimana kami berdiskusi di dalam task force Mbak Rizka, kami punya task force namanya task force keuangan berkelanjutan di industri jasa keuangan. Kami mengajak semua pelaku di seluruh sektor, di perbankan, di pasar modal dan juga IKNB masuk dalam task force ini. Kami berdiskusi membahas mengenai apa saja kendala yang mereka hadapi, apa yang membuat mereka tidak terlalu tertarik untuk masuk membiayai green project. Dalam diskusi tersebut kami melihat antusiasme yang tinggi dari industri sebenarnya. Tapi memang mereka sekarang ini itu tadi tantangan tadi, bahwa mereka belum begitu memahami tingkat risiko dari sektor-sektor yang baru ini, yang peluangnya cukup banyak tapi mereka belum memahami secara cukup detail. Nah, ini yang perlu terus kami isi gapnya itu. Itulah makanya kami melakukan selalu koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian terkait. Kami pernah diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka menyebutkan bagaimana banyaknya pelaku bisnis dalam pengolahan limbah B3 yang kemudian sebenarnya mereka punya teknologi bagus, tapi mereka tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari sektor industri jasa keuangan. Nah, ini yang gap ini coba kami isi sebagai penjembatani dari bisnisnya maupun dengan sektor jasa keuangan yang memiliki dana untuk membiayai itu. Nah, gap ini kami ajak kerjasama nanti mungkin kementerian terkait untuk meningkatkan pemahaman dari IJK terkait bagaimana menilai risiko untuk bisnis di pengolahan limbah katakan. Nah, kalau itu kemudian kita lakukan, saya cukup yakin bahwa IJK akan semakin tinggi partisipasi dalam pembiayaan green project. Mungkin itu Mbak Rizka. Oke, kita ke Pak Indra lagi nih. Pak Indra tadi kan sudah dijelaskan tentang tingkat partisipasinya juga ya mengenai bagaimana antusiasnya dari lembaga jasa keuangan terkait ekosistem hijau ini. Nah, kalau dari Pak Indra sendiri, kita kembali lagi ke tren investasi hijau ini nih Pak. Kalau di Indonesia sendiri, apakah memang menurut Pak Indra, apakah masih ada potensi untuk bisa berkembang lagi begitu untuk masalah investasi hijau ini, atau bagaimana? Kalau kita melihat tadi disebutkan adanya krisis juga begitu di tengah pandemi, pandangan Pak Indra sendiri seperti apa? Ya, Mbak Rizka, globally pengeluaran kita untuk investasi di bidang renewable itu saat ini levelnya cuma setengah dari yang kita perlukan untuk mencapai net zero emissions di 2050. Seperti
seperti itu. Jadi ada gap, saya pernah baca itu angkanya itu mungkin sekitar 4 sampai 5 triliun US dollar. Jadi ekonomi Indonesia ini 1,2 triliun. Jadi perlu sekitar 4 kali Indonesia gitu. 4 kali ekonomi Indonesia untuk fill the gap dari yang setengah tadi. Karena level kita kalau mau net zero emission 2050 ya segitu. Karena saat ini baru cuma setengah. Itu untuk memperlihatkan betapa masih kurangnya kita secara global. Nah, secara Indonesia tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk target EBT kita baru tercapai 12% dari target 23% di 2025. Jadi perlu terus ditingkatkan. Tadi ada yang menarik sekali adalah yang disampaikan mengenai risiko dan mengenai appetite atau appetite para investor saat ini terhadap risiko itu kecil. Appetite mereka untuk ngambil risiko itu sekarang kecil. Kenapa? Karena banyak opsi. Nggak untuk proyek ini, dia bisa ke proyek lain. Gitu. Ke satu lokasi dia dipersulit atau apa, lokasi lain banyak yang menawarkan. Gitu. Jadi resiko, risk appetite dari para investor sekarang ini kecil. Karena itulah kenapa kita tadi, saya sudah membayangkan tugasnya Pak Gretpa dan Pak Joko ini sangat berat gitu, untuk bisa membantu bagaimana sih meyakinkan mereka fill in the gap dari risiko itu. Oke. Tapi dari Kementerian Investasi pun juga melakukan upaya-upaya yang cukup banyak juga kan Pak untuk bisa bagaimana meyakinkan ini begitu. Boleh diceritakan kami mengambil perannya. Misalnya dalam hal yang baterai untuk mobil listrik itu. Kita berangkat dari hal-hal yang nyata saja, yaitu dari komplainnya investor apa? Ada 3 besar yang paling sering dikomplain oleh investor ketika berinvestasi di Indonesia, yaitu tanah, urusan tanah itu ribet sekali. Terus masalah regulasi, yang kedua masalah kebijakan yang sering berubah. Itu 3 besar keluhan mereka. Nah, kita mulai dengan tanahnya. Nah, kita bereksperimen dengan kawasan industri terpadu di Batang, di Jawa Tengah. Kita cari kolaborasi dengan pihak-pihak di mana sehingga tidak memerlukan pembebasan tanah, sehingga harga tanah itu bisa sekompetitif se-Vietnam. Itu aja mulainya. Dan itu ternyata itu diapresiasi oleh investornya. Akhirnya kita dapat dengan LG Chemical dari Korea, yang dia sepakat untuk 9,8 miliar US dollar itu paket dari mulai mining sampai ke mobil listrik sampai ke recycle nya. Karena itu juga harus dipikirkan recycle-nya untuk bisa memelihara lingkungan juga. Tapi tidak mudah juga. 35 kali kita merevisi MOU, terus kita 6-7 kali kita ke Korea seperti itu, luar biasa. Tapi kita jalani kompromi, terus kita berikan hope, kita berikan encouragement, kita besarkan hatinya gitu, istilahnya kayak gitu, bahwa Indonesia is the right place to invest. Alhamdulillah sih kejadian juga. Berarti kedepannya memang masih ada ya potensi untuk bisa menarik lebih banyak lagi investasi hijau ini ke Indonesia. Maksudnya Indonesia ini memang menjadi tempat yang sangat potensial, begitukah? Jelas. Artinya mobil listrik itu kan dia selain dia ada pedal sama kopling misalnya, seperti yang di mobil biasa, itu dia kan punya software. Nah, software ini juga artinya industri baru lagi. Jadi dengan adanya sebuah industri yang menurunkan emisi, itu industri lain juga tumbuh. Kira-kira begitu. Oke, nah kita kembali lagi ke Pak Joko ya. Pak Joko, tadi kan sudah disebutkan begitu tentang tantangan dan juga kesulitan dan bagaimana upaya mengatasi adanya penyaluran dana BPDLH ini. Nah, selanjutnya ini untuk
menuju pembangunan yang rendah karbon, itu kan dibutuhkan investasi yang sangat besar ya Pak ya, termasuk investasi dari pemerintah. Bagaimana cara dari BPDLH ini untuk bisa memobilisasi investasi dan pembiayaan program mitigasi perubahan iklim ini? Boleh di-unmute Pak Joko? Terima kasih, Mbak. Ya. Jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi menurut saya menarik sekali. Ya. Jadi mas bagian persoalan kita sebenarnya menjadi lebih ringan ketika diungkapkan oleh Pak Indra bagaimana appetite itu bisa didorong. Didorongnya kan tadi disampaikan Pak Indra di beberapa aturan dilakukan. Baik aturan yang sifatnya memberikan ya penalti maupun aturan yang sifatnya akan mendorong. Itu membuat appetite mulai akan muncul di sana untuk mengarah pada suatu pengembangan suatu proyek atau program-program terkait dengan lingkungan hijau ini tadi sampaikan. Tapi menarik buat kita adalah ketika tadi sampaikan oleh Pak Indra bahwa kita ini dana kita memerlukan 4 kali lah kira-kira ekonomis yang diperlukan untuk melakukan investasi di bidang itu. Diperlukan dana hampir 4 kali. Jadi jawabannya atas hal itu cuma satu. Untuk pertanyaan apakah dibutuhkan usaha yang besar dan bagaimana kita BPDLH ini kemudian untuk mempublish investasi itu. Jadi strateginya yang satu, blended finance. Strateginya adalah blended finance. Ya, tujuannya apa? Meleverage. Jadi kita kan tidak mencari untung pemerintah. Jadi bagaimana kita mampu meleverage dana yang tadi terbatas hanya sekali, tapi mampu meleverage 4 kalinya. Gitu ya. Mestinya di program-program untuk melakukan seperti itu. Itu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau boleh saya identifikasi, kami sampaikan dalam forum yang menurut saya bagus sekali ini. Hal yang kita lakukan kira-kira mengidentifikasi sebenarnya selama ini kadang-kadang ya, dengan munculnya kesatuan seluruh langkah yang dipimpin oleh teman-teman dari Kementerian Marinvest maupun Kementerian Perekonomian itu adalah mengidentifikasi semua program pemerintah itu dalam satu langkah yang terarah. Yang tadinya itu menjadi program yang biasa aja, itu menjadi faktor produksi kira-kira gitu. Dilakukan bersamaan. Sehingga waktu itu ya, yang sifatnya tadinya hanya sekedar belanja, nih kalau boleh saya sampaikan dalam format keuangan negara, ya belanja saja dan dilakukan secara scattered, terpisah-pisah, yang akhirnya tidak memberikan manfaat, ini dilakukan bersamaan. Dan ini akhirnya menaikkan minat investor untuk join. Nah tadinya yang dana ini hanya untuk belanja begitu saja, mendatangkan dana lain. Yang jauh, ya kita harapkan tinggal menentukan program-program yang akhirnya yang mampu memberikan leveraging berapa kali lipat yang kita target. Nah itu strategi kita, bagaimana mengatasi itu. Itu pertama. Yang kedua yang saya sampaikan tadi sekali lagi, kita memang fungsi BPDLH ini aja sebagai suatu trustee. Bagaimana kita mengkolaborasikan dana itu, without thinking about kita mendapatkan yang sifatnya adalah return yang untuk profitable. Bukan itu. Nah, untuk menjadi satu trustee yang baik itu kira-kira kita mampu menjaga betul amanah mereka. Dengan mampu itu ya, dengan seperti itu maka akan datang nih sendiri. Nah, kuncinya satu. Bahwa kita tidak mengambil alih fungsi setiap para stakeholder yang terlibat ataupun institusi yang terlibat situ. Tidak. Kita hanya tadi saya sampaikan, kita sifatnya lebih kepada menjadi katalis atau speed up. Jadi kita cuma menyalur tetapi kita mengkoordinasikan menjadi satu kesatuan. Itu yang kita lakukan. Untuk bisa mencapai target yang tadi. Jadi sekali lagi saya katakan, solusinya hanya blended finance. Oke. Dan itu termasuk untuk masalah pembiayaan program mitigasi perubahan iklim ini ya Pak ya? Atau bagaimana? Yes, yap. Anda bisa bayangkan blended finance itu kan tadinya kalau secara bisnis memitigasi dari pemerintah melakukan aktivitas kegiatan untuk melakukan perbaikan di lingkungan, terkadang swasta nggak melihat itu sebagai sesuatu yang menguntungkan. Tapi ketika pemerintah masuk dalam suatu koordinatif program yang tadinya dilihat itu tidak secara bisnis nggak menguntungkan dengan datangnya di sana yang tadinya
nggak visible menjadi visible. Ya, pemerintah atau swasta tidak perlu lagi melakukan contoh kecil saja. Pemerintah tidak perlu lagi melakukan studi di sana untuk visibilitasnya. Swasta tidak perlu melakukan investasi di bidang infrastruktur barangkali. Swasta tidak perlu lagi melakukan pengembangan pendidikan atau capacity building daripada pelaku yang ada di sana. Itu semua dilakukan pemerintah sebagai suatu belanja. Kemudian ketika itu dijadikan suatu program, si pelaku private bisa melihat bahwa itu cukup menguntungkan atau tidak. Visible nggak jadinya. Itu kira-kira yang kita coba sebagai suatu strategi kita. Sudah ada kemudahan-kemudahan ya yang diterapkan juga begitu di sana. Nah, kita kembali lagi ke Pak Gritman nih. Tadi kan kita sudah ngobrol tentang tingkat partisipasi lembaga jasa keuangan. Nah, kira-kira apakah ada langkah-langkah strategis lainnya nih yang bisa dilakukan oleh OJK ke depan untuk bisa mengembangkan pembiayaan hijau di Indonesia sehingga juga mampu meningkatkan upaya partisipasi lembaga jasa keuangan ini? Pak Gritman, silakan. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi dalam perspektif OJK sebagai regulator di industri jasa keuangan, kami memang telah memiliki beberapa program strategis untuk lebih mendorong pengembangan sistem keuangan hijau ini di Indonesia. Tadi salah satu yang sudah kami sampaikan adalah menyelesaikan taksonomi hijau, kemudian dari sini kita akan masuk ke dalam mentransformasikan taksonomi hijau itu ke dalam suatu pelaporan secara reguler dari LJK ke OJK. Karena dengan adanya laporan ini, kami bisa melihat berapa exposure dari IJK terhadap green project. Kami bisa kemudian dari data tersebut bisa membuat suatu kebijakan mana sektor-sektor ekonomi yang bisa kita dorong pembiayaannya untuk mendukung, katakanlah lain dengan program-program dimiliki oleh tempatnya Pak Indra dan juga tempatnya Pak Joko. Itu kita akan lakukan itu based on dari report yang akan masuk. Lalu dalam perspektif kami sebagai supervisor di IJK, kami juga mungkin akan mulai mengembangkan yang namanya kerangka manajemen risiko. Tadi ngomongin tentang climate related financial risk, ini perlu kami identifikasi. Untuk kami bisa juga sebagai pengawas bisa memonitor risiko-risiko itu yang nanti berujung pada yang kami sebut dengan risk-based supervision untuk di keuangan berkelanjutan ini. Itu yang kami lakukan dalam perspektif kami sebagai supervisor. Lalu kami juga mencoba untuk mengembangkan skema-skema pembiayaan atau pendanaan untuk proyek yang sifatnya inovatif dan visible. Dan ini mungkin perlu kerjasama lagi dengan kementerian-kementerian terkait. Bahwa fakta ada IJK yang belum mau masuk untuk membiayai suatu sektor karena keterbatasan knowledge mereka terhadap industri itu. Sementara ada kementerian yang memang sudah sehari-hari menangani itu, kalau kemudian kami sering bekerja sama untuk kemudian diisi gap knowledge yang memang belum dimiliki oleh industri jasa keuangan, sehingga akhirnya teman-teman di perbankan katakan bisa cukup yakin dengan pengukuran risiko yang ada di bisnis itu, dan akhirnya mereka mau untuk membiayai sektor-sektor tadi. Lalu ya berikutnya kami juga terus melakukan tadi awareness dan capacity building terus kami lakukan, tapi mungkin kami akan juga lebih memperluas lagi kerjasamanya, tidak hanya mungkin nanti dari kementerian, kami juga akan coba ajak teman-teman dari lembaga internasional yang memang banyak sekali menawarkan kerjasama dengan kami dari OJK ini untuk peningkatan capacity building buat teman-teman di sektor jasa keuangan. Jadi mungkin itu yang akan kami kerjakan. Lalu kami akan juga nanti memanfaatkan task force yang sudah kami miliki, yang melibatkan seluruh sektor untuk mendiskusikan isu-isu yang ada, mencarikan solusi yang bisa kami tawarkan agar bisa sesuai dengan tadi risk appetite-nya dari industri. Kita akan coba diskusikan itu melalui forum task force yang kami miliki. Mungkin itu jangka pendek yang akan kami lakukan, Mbak Rizka. Terima kasih. Oke. Jadi dengan kata lain salah satunya adalah OJK akan selalu hadir begitu ya untuk bisa selalu memberikan awareness juga sehingga tingkat partisipasinya ini
tingkat partisipasinya ini pun bisa terus meningkat juga begitu. Nah, saya mau ke Pak Indra lagi nih. Pak Indra, kita berbicara lagi mengenai ESG nih ya. Kira-kira seberapa cepat Pak Indra perusahaan itu bisa beralih fokus dari bisnis dengan operasi konvensional ke perusahaan yang fokus ke ESG? Seberapa cepat? Prosesnya bagaimana? Seberapa cepat? Saya pikir begitu dia melihat keuntungan yang akan dia dapat, saat itulah dia akan beralih. Jadi tidak ada lagi insentif dia untuk stay in the old traditional way kalau dia melihat benefit yang ada ketika dia menerapkan ESG. Gitu. Jadi seberapa cepat ya secepat itulah Mbak. dia akan beralih. Cepat atau lambatnya itu juga akan tergantung kapan dia akan mendapatkan benefit itu. Nah, dia mendapatkan benefit itu bisa didorong, bisa dipaksa. Nah, dorong dan paksaan itulah yang harus dilakukan melalui aturan, regulasi maupun insentif. Ujung-ujungnya juga membuat sebuah harga yang menarik sehingga dia benar-benar melihat ada benefit dari situ. Kira-kira gitu. Nah, tapi tantangannya kira-kira dari perusahaan yang beralih fokus itu, apakah ada tantangannya tersendiri untuk perusahaan tersebut atau kendala yang harus mereka hadapi juga begitu? Tantangan biasanya yang paling sering dikemukakan sama mereka adalah biaya. Kalau itu berarti mereka harus mengeluarkan biaya yang membuat produknya dia tidak kompetitif hingga rugi tutup, yang enggak lah. Gitu. Itu realistis aja mereka sih. Jadi paling sering adalah yang dikemukakan adalah biaya. Nah, semua policy, semua insentif, semua subsidi itu diarahkan untuk mempengaruhi faktor biaya itu. Supaya dia bisa tidak terbebani untuk biaya itu dan bisa melakukan praktek-praktek ESG secara berkesinambungan. Oke, jadi kembali lagi ya akhirnya ke masalah biaya ini lagi begitu ya, memang menjadi tantangan atau kendala utamanya. Oke, nah selanjutnya saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Kita akan mulai dari Pak Joko terlebih dahulu. Silahkan untuk memberikan closing statement terkait diskusi kita hari ini. Silahkan Pak Joko. Pak, saya rasa menarik ya diskusi pada event kali ini menurut kami ya, ini menjadi sangat penting sekali karena memang ini apalagi terkait dengan pekerjaan ataupun mandat yang diberikan BPDLH. Diskusi kami ini menjadi satu pemikiran dan juga menjadi satu benchmark kami untuk kami bertindak ke depan nanti. Yang kedua yang ingin kami garis bawahi tadi sudah didiskusikan bahwa menjadi penting disadari oleh kita semua bahwa peraturan dan institutional setting itu menjadi sangat penting sekali untuk kita segera selesaikan. Karena ini akan memberikan suatu kepastian agar dunia usaha khususnya para private sector itu bergabung bersama-sama dengan kita untuk menangani dengan sesegera mungkin. Awareness sudah mulai ada dan tekanan internasional sudah mulai ada seperti disampaikan Pak Greenman tadi bahwa secara bisnis mereka sudah tekanan ya. Dan itu sudah ada appetite mulai muncul, peraturan-peraturan juga mulai tadi disampaikan oleh Pak Indra bahwa sudah mulai dibentuk di sana, ya, semuanya sudah ini. Namun memang perlu untuk kita lebih intens lagi berkolaborasi untuk mengimplementasikan atau untuk mewujudkan ini lebih real lagi kira-kira. Dan koordinasi menjadi satu kunci untuk kita share. Masih. Oke, itu tadi dari Pak Joko. Sekarang mari kita dengarkan closing statement dari Pak Greenman. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Saya senada dengan Pak Joko. Saya senang sekali bisa ikut dalam diskusi kali ini. Dan diskusi seperti ini mungkin bisa diperluas lagi ya, memang dengan melibatkan banyak pihak regulator dan instansi kementerian yang terkait. Karena memang kuncinya adalah buat kami adalah kolaborasi dan sinergi. Jadi mungkin kalau kita bisa lakukan kolaborasi dan sinergi ini antara semua kementerian terkait, semua regulator, semua institusi, ini pasti akan mendorong dan mengakselerasi pengembangan sistem keuangan hijau di Indonesia. Dan buat kami dalam perspektif OJK, ya kami tentu akan terus mendorong, tadi Mbak Rizka sering mengatakan bagaimana partisipasi dari IJK.
Ini akan terus kami dorong. Ini akan kami dorong dengan tentu saja dengan mengeluarkan nanti kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung itu. Kita akan mengeluarkan suatu mungkin insentif atau mungkin juga bentuknya disinsentif kepada IJK. Kita tahu kan bahwa tekanan dari luar tadi yang seperti Pak Joko katakan mengenai pembiayaan kepada sektor pertambangan fosil, energi fosil itu sudah tekanannya sangat besar sekali di luar sana. Bahkan banyak kemudian aliansi dari beberapa bank di dunia sana yang sudah secara spesifik menetapkan target waktu mereka tidak mau lagi membiayai sektor pertambangan fosil ini. Ini tentu menjadi suatu hal yang harus kita segera sikapi dan ini tentu butuh kerjasama dengan kementerian terkait, tidak hanya dari OJK. Jadi sekali lagi kami dari OJK terus mendorong dan akan mendukung dan akan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung implementasi sistem keuangan hijau ini di Indonesia. Terima kasih Mbak Rizka. Oke, terakhir ini silahkan Pak Indra untuk memberikan closing statement-nya terkait diskusi kita hari ini yang berkaitan dengan investasi hijau juga dan juga perubahan iklim ini. Silahkan. Aktivis remaja yang terkenal tuh Greta Thunberg gitu Mbak ya. Mbak Rizka tahu ya. Itu saya sangat kagum juga sama dia itu. Di usia yang muda tapi dia sudah luar biasa kesadarannya untuk perbaikan iklim dunia. Dia menengarai bahwa banyak sekali kata-kata indah yang disampaikan dari COP ke COP. Tapi tidak ada action yang rinci. Jadi di kata dia itu adalah words that sound great, but so far has led to no actions. Jadi dia bilang kebanyakan bla bla bla. Sebenarnya sih tidak bla 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 juga, banyak juga yang sudah kita lakukan, gitu kan. Misalnya kita kan kita sudah mengadopsi COP21 untuk Paris Agreement, kita punya NDC, National Development Contribution Indonesia yang kita ratifikasi ke undang-undang, kita punya kebijakan energi nasional, gitu kan. Kita sudah menekan deforestasi kita di terendah selama 20 tahun. Terus kebakaran hutan kita juga sudah ditekan sampai hampir 82%. Itu sebuah action, tapi ini nggak cukup. Si remaja itu di tahun sekitar 2078 dia akan berusia 75 tahun. Dunia itu adalah milik generasi-generasi dia itu. Nah, jadi generasi dia itu generasi yang tidak terlalu sabar gitu mungkin ya. Karena melihat nanti dunia itu akan dihidupi oleh dia. Sehingga yang penting juga yang harus dilakukan juga oleh para pihak nanti di Glasgow di COP26 adalah move beyond pledge gitu. Jadi action dan action. Nggak penting itu actionnya nanti kenyataannya cuma menaikkan 1,5 derajat gitu kan, atau cuma menurunkan 2 atau bahkan bisa menurunkan 3 derajat. Tapi yang penting adalah dilakukan action kecil atau besar yang bisa menangani permasalahan jangka pendek maupun jangka panjang. Itu saya pikir lebih berguna buat masyarakat dunia. Oke. Itu tadi adalah closing statement dari ketiga narasumber kita ya. Sebenarnya ada banyak kata kunci yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Mulai dari harus adanya peraturan. Peraturan itu juga menjadi standar yang penting sekali untuk bisa menciptakan ekonomi berkelanjutan yang lebih baik lagi. Kemudian juga dibutuhkan adanya kolaborasi dan sinergi begitu antar lembaga, antar kementerian dan juga perusahaan-perusahaan yang terkait. Dan tentunya paling penting tidak lupa itu adalah take action, begitu ya. Dari semuanya mungkin peraturan sudah dibuat, mungkin kita sudah bersinergi dan sebagainya, namun yang paling penting tetap harus melakukan take action-nya itu. Sehingga semua masalah ekonomi berkelanjutan ini dan kita Indonesia juga bisa terus menggait investasi hijau ke dalam negeri. Itu tadi adalah diskusi kita hari ini. Tapi sebelum saya mengakhiri webinar ini, mari kita melakukan foto bersama terlebih dahulu ya. Mohon Bapak-Bapak narasumber untuk tetap menyalakan kamera dan memberikan senyuman yang terbaiknya. Saya hitung dari 3, 3, 2, 1.
Oke, tadi kita sudah foto bersama, sudah diskusi juga. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak-Bapak narasumber atas waktu dan juga insight-nya pada sesi ketiga siang ini. Sehat selalu untuk Bapak-Bapak yang telah meluangkan waktunya nih menjadi narasumber hari ini. Terima kasih. Makasih, Mbak Grace. Terima kasih. Pak Hendra, Pak Gridman, makasih. Pak Joko, Pak Gretman, Mbak Rizka, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Oke, salam sehat untuk semuanya juga. Dan tentunya terima kasih juga kepada para sahabat Kata Data yang telah berpartisipasi di sesi ketiga virtual event Road to COP26 yang dipersembahkan oleh Kata Data dan Landscape Indonesia, serta didukung oleh ICDX Group dan media partner kami, Metro TV, Media Indonesia, Berita 1, Social Connect yang on top. Dan jangan lupa juga sahabat Kata Data untuk menyaksikan sesi keempat dengan topik Green Investment. Setelah ini pukul 15.45 WIB. Dengan demikian, saya Rizka Andalina beserta tim webinar Sisi Plus Kata Data pamit sejenak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Setiap saat, berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu jam 7 malam lewat 45 menit.